Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebelumnya kami dari bimbel pakmanaf.my.id mengucapkan selamat bergabung dan terima kasih atas kepercayaan adik-adik sekalian, memberikan kami kesempatan untuk kita bisa belajar bersama-sama insyaallah. Baik, ya. Untuk kesempatan kali ini insyaallah kita akan belajar tentang materi aljabar, ya. Lebih tepatnya lagi saya ingin mengenalkan tentang perihal soal pilihan berganda, bagaimana memahami soal pilihan berganda dan menyelesaikannya insyaallah, ya. Dustur juga sudah bergabung ini. Ya, baik, saya lanjutkan ya. Baik adik-adik sekalian, insyaallah ini kita segera mulai ya. Segera mulai saja. Ada juga nih ntar. Baik, kita mulai ya. Kita mulai. Taruh situ adiknya bermain, taruh situ adik. Ya, baik ya. Mungkin dia bermain ya. Bisa diatur dulu atau saya matikan suaranya biar saya ngomong dulu. Nah, baik ya. Baik, bismillah. Sebelum kita mulai, saya ingin sampaikan beberapa hal yang penting berkenaan dengan pembelajaran kita, berkenaan dengan mengerjakan soal ini ya. Baik ya. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah insyaallah, soal yang akan kalian hadapi adalah soal yang bentuknya pilihan berganda. Nah, pada dasarnya soal pilihan berganda itu ya perintahnya jelas. Perhatikan baik-baik, soalnya jelas ya. Perintahnya pilihlah jawaban yang paling tepat ya, pilih jawaban yang paling tepat. Artinya apa? Pada soal ini kita diminta untuk ya memilih salah satu jawaban. Perintahnya pilih, bukan cari jawaban, pilih jawaban. Maka kadang-kadang perhatikan ya, soal itu bisa dikerjakan dengan memperhatikan butir-butir soalnya dan pilihan jawaban yang disediakan. Nah, ini yang kadang-kadang bisa membuat ya pekerjaan kita jadi lebih sederhana. Ya, pekerjaan kita bisa lebih sederhana ya. Sebentar, daftar lagi ya. Nah, jadi ya, ada soal dan ada pilihannya. Jadi, jangan sekedar berorientasi pada bagaimana cara mengerjakan soal, menghitung soal, tidak ya. Tapi juga bagaimana cara menganalisa pilihan jawaban yang disediakan di soal gitu ya. Jadi, melihat antara korelasi soal dan pilihan jawabannya. Nah, sebagai hal yang ingin saya sampaikan, ya, jadi ya, kadang-kadang perhatikan adik kalian ya, kadang-kadang ya pada soal ini ya kita bisa menerapkan beberapa karena untuk menjawab soal ya. Yang paling penting ya pada soal ini ya, setiap soal hitungan itu ada angka. Dan angkanya akan bertindak sebagai angka yang menentukan, istilahnya angka kunci. Dan juga kata yang sifatnya kunci. Sehingga penggunaan angka kunci ini biasanya ya hanya dihubungkan dengan operasi hitung sederhana tambah, kurang, kali, dan bagi tentunya ya. Tambah, kurang, kali, serta bagi. Baik, contoh soal. Perhatikan ya, bagaimana cara yang ukuran contoh soalnya itu sampai segini aja. Ya.
Mohon suaranya ya. Enggak bereng juga apalah. Enggak. Coba diperhatikan soalnya. Aku masih pegang ini ya. Saya kirimnya dokumen ya supaya nggak pecah. Boleh. PDF ya? Oh PDF. Itu foto ya? Iya. Iya. Baik ya. Udah ya? Suaranya ya. Itu di bawah 200 tadi ya? Bisa lebih berkonsentrasi ya. Yang kirim ke WA. Oke. Perhatikan ini adik-adik sekalian. Misalnya ada soal 1/A kurang 1/B. Saya ajar ya. 1/A kurang 1/B sama dengan 7. Sementara 1/A tambah 1/B sama dengan 3. Ya, 1/A kurang 1/B sama dengan 7. Sementara 1/A tambah 1/B sama dengan 3 misalnya. Untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik nggak perlu kemudian hanya terpaku pada sesuatu yang namanya rumus. Ya, jadi nggak perlu rumus. Ya, bisa juga mengerjakannya dengan rumus, tapi saya ingatkan ya, rumus itu bukan satu-satunya jalan, bukan. Ya, bukan satu-satunya jalan, hanya salah satu jalan saja. Nah, yang mau saya sampaikan di sini, di soal, kita bisa melihat angka kunci yang muncul. Perhatikan angka kunci yang muncul, yaitu 7 dan 3. Ya, serta 1 ya. Maka angka 7 dan 3 serta 1 itu bisa menjadi angka penentuan bagaimana kita menyelesaikannya. Baik ya. Misalnya ada rumus misalnya. Oke lah pakai rumus secara pertama pakai rumus ya. Tapi ke depan nanti saya ingin sampaikan banyak jalan selain rumus ya. Oke lah pakai rumus ya. Ini cara pertama adik sekalian. Cara pertama. Misalnya ada rumus populer. Rumus yang sering muncul ya, rumus yang sangat populer. Bahkan ya termasuk rumus yang sering muncul di sini ya. Apa rumusnya? X kuadrat kurang Y kuadrat diterjemahkan sebagai X tambah Y yang dikali X kurang Y. Ingat ya, soal-soal pilihan berganda ini ya, yang ada unsur matematikanya tidak lebih dari tema rekayasa. Ya, tema yang sudah direncanakan angka-angkanya, ya, tema rekayasa. Jadi hal-hal yang diketahui di soal itu akan banyak manfaatnya dalam pengerjaannya. Nah, misalnya jika ada rumus dan dihafal rumusnya X kuadrat kurang Y kuadrat sama dengan X tambah Y kali X kurang Y, maka 1/A kuadrat kurang 1/B kuadrat boleh juga diterjemahkan sebagai 1/A tambah 1/B kali 1/A kurangi 1/B. Dan lihat ya, informasi ini ada di soal. 1/A kurang 1/B di soal 7 nilainya. 1/A tambah 1/B 3 nilainya. Maka 3 dikali 7 sesuai dengan butir pertanyaannya 1/A kuadrat kurang 1/B kuadrat cukup dikali ternyata ya. 3 kali 7 ya 3 kali 7 sama dengan 21. Coba lihat. Bukankah angka yang digunakan hanya angka yang tertera di soal 3 dan 7 gitu kan? Nah, bagi yang kemudian misalnya ya sudah agak-agak lupa dengan rumus, apakah kemudian tidak bisa jawab? Bisa jawabannya ya dengan memperhatikan bahwasannya isi soal ini hanya rekayasa dan kemudian pemanfaatan angka kunci. Oke lah, misalnya rumus pertama diterima misalnya ya. Udah jawabannya 21. Ya, biasanya kan kalau pakai rumus nggak ada khilaf ya, sudah sepakat. Sekarang akan saya tunjukkan metode yang kedua yang ingin saya sampaikan ya. Pekerjaan ini tidak semata-mata mengandalkan rumus saja. Bisa kemudian menggunakan sisi kreativitas. Jadi perhatikan, angka kunci yang ada di soal adalah 7, kemudian 3, dan kemudian 1. Nah, perhatikan ya, 7, 3, dan 1. Ini saya mau cerita sedikit tentang ya bagaimana memperlakukan soal secara baik. Baik adik-adik sekalian lihat, ini cara kedua ya, cara kedua, nanti ada cara ketiga, cara keempat, dan seterusnya ya. Kenapa agak lama di sini saya ingin menunjukkan bahwasannya cara itu banyak ya, cara itu banyak, yang penting halal ya, yang penting halal. Kalau tadi sudah kenyang dengan cara pertama, cara rumus ya, ada nggak cara lain? Ada. Ya, ada cara tanpa rumus.
Nah, sekarang lihat ya, nanti pertanyaannya akan saya coba jawab, tapi perhatikan dulu ya, saya ingin menyampaikan hal-hal yang menurut saya penting, ya, hal yang saya rasakan penting. Sekarang cara kedua, ya, sekarang cara kedua. Cara kedua, ini saya hidupkan saja mic-nya dulu ya, supaya bisa berinteraksi kita ya. Kita bisa berinteraksi, bisa saling berbagi ya. Mana nih lawan nyemut teman? Oke. Nah sekarang perhatikan cara kedua. Ini malah nggak bisa. Bentar. Kan unmute teman. Ya, cara kedua, perhatikan cara kedua, ya. Siapa yang bisa untuk ngomong aja ya. Mic-nya hidup, ngomong aja. Cara kedua, bukankah angka 1, Dek, angka 3 dan angka 7 ya, itu adalah angka yang memiliki sifat yang sama. Misalnya, ini angka genap, angka ganjil. Coba jawab. Yang bisa jawab. Ganjil. Angka ganjil. Ganjil. Ketika soalnya ganjil, ya, ketika atribut soalnya ganjil, maka jawabannya pun akan mengarah pada sifat yang sama. Nggak boleh jawabannya 10, karena 10 genap. Nggak boleh jawabannya 16, karena 16 itu genap. Dan tidak boleh juga jawabannya 4. 4 genap. Itu yang pertama ya. Sifat soal akan ditemukan juga mengalir pada sifat jawabannya. Nah yang kedua, jawaban yang bagus, perhatikan adik-adik sekalian, jawaban yang baik itu punya ciri-ciri. Ciri-cirinya apa? Jawaban yang baik adalah jawaban yang mewakili banyak pernyataan. Mewakili banyak soal. Kalau sekiranya jawaban yang tersisa adalah B dan E, perhatikan, B dan E, sementara B hanya mewakili angka 7 saja. Tidak ada perwakilan angka 3 di sini, maka B bukanlah jawaban yang paling bagus dalam redaksi soal ini. Bukankah jawabannya tinggal 21 yang mewakili angka 7 dan 3? Boleh cara demikian. Jadi, apa sifat soal ada di sifat jawabannya. Ada apa sifat jawaban? Ada gambaran ya? Baik, sekarang cara yang berikutnya. Nah, sekarang cara berikutnya ya. Pak, bisa diulangi sedikit? Bisa. Perhatikan. Angka 1, coba lihat angka 1. Angka 3 dan angka 7 adalah angka yang sejenis pada sisi ganjilnya. Dia angka ganjil. Angka ganjil ya. Ketika soalnya ganjil, jawabannya juga harapannya ganjil. Tidak boleh jawabannya menyelisihinya genap. Maka 10 bukan jawabannya. 16 bukan jawabannya. 4 juga bukan jawabannya. Itu yang pertama. Maka jawabannya hanya 7 dan 21. Perhatikan. Angka 7 dan 21 kita lihat mana yang lebih mewakili semua pernyataan. Kalau sekiranya 7 sebagai jawabannya, dia hanya menggambarkan mewakili angka 7. Dan tidak ada sifat 3 di dalam 7. Maka besar kemungkinan 7 juga bukan jawabannya. Coba lihat 21. Bukankah 21 itu di dalamnya ada unsur 3, sekaligus ada unsur 7? Betul? Nah, boleh. Ya betul. Boleh. Sekarang cara yang ketiga. Ya, saya ingin tunjukkan bahwasannya rumus itu bukan segala-galanya dalam mengerjakan soal ya, bukan segala-galanya ya. Artinya dalam mengerjakan soal silahkan gunakan cara apa saja yang penting logis. Cara ketiga. Kita kadang-kadang ya, apalagi yang sudah dewasa ya, kadang-kadang bisa berpikir kepada hasil akhir misalnya. Yang mudah gini deh, yang mudah gini. Coba lihat ya yang mudah ya. Ada 2 buah angka, saya pinjam, saya balik sedikit ya. Ada 2 buah angka, kalau adik tambah hasilnya 7. Tapi kedua angka itu kalau adik-adik kurangi, hasilnya sama dengan 3. 7 dan 3. Bisakah bayangkan 2 angka ditambah hasilnya 7, tapi angka itu dikurangi hasil 3? Silahkan coba, berpikir aja bebas. Coba, 2 angka ditambah hasilnya 7, apa aja coba?
5 tambah 2. 5, Masya 2. Allah, 5 dan 2. Bukankah 5 tambah 2 hasilnya 7, betul? Betul? Iya, betul. Bukankah betul. 5 dan 2 kalau dikurangi hasilnya 3? Betul? Iya, betul. Seakan-akan kita mengatakan bahwasanya 1/A-nya 5. Kalau 1/A-nya 5, maka 1/A kuadrat alias 5 kuadrat berapa nilainya coba? 25. 25. Kalau 1/B-nya kita katakan 2, maka 1/B kuadrat berapa nilainya 2 kali 2? 4. Coba dikurangi. Berapa kurang 25 kurang 4? 21. Kan sama jawabannya. 21. Sama jawabannya 21. Ya, Sama jawabannya. iya. Sama jawabannya. Itu menunjukkan bisa. Kita bisa jawab sama jawabannya. Nah, itu gambarannya ya. Insya Allah dalam mengerjakan soal caranya banyak. Tidak hanya terikat oleh satu cara saja. Nanti ada cara berikutnya. Silahkan saja. Asal logis insya Allah benar ya. Perhatikan temanya. Soal pilihan berganda itu ya. Intinya adalah pilih. Bagaimana cara pilihnya? Boleh cari. Boleh juga dengan cara memilih. Menganalisa jawaban boleh. Jadi tidak hanya kemudian orang yang bisa matematika yang jawab soal seperti ini, enggak. Kenapa soal TIU seperti ini ya hadir untuk semua kelulusan. Yang lulusan MIPA matematika dapat hal begini juga. Yang lulusan kedokteran ini juga ya, yang lulusan sejarah ini juga. Kenapa? Karena memang soal ini dirancang bukan untuk dihitung, tapi untuk dianalisa. Makanya soalnya TIU bukan soal matematika. Walaupun dengan cara matematika bisa dikerjakan, tapi cara matematika itu bukan satu-satunya cara. Bagaimana kira-kira? Baik ya, kita lanjutkan pada contoh yang kedua ya. Boleh? Boleh. Boleh, Pak. Coba sekarang kita lanjutkan ya. Dan ini ini kebiasaan soal TIU. Soal TIU itu begini kebiasaannya. Ya, soal TIU itu begini kebiasaannya. Nah, ada soal lain misalnya. Kak dari sekretariat sama 3, boleh baca soalnya sebentar? Silakan, Kak. Nilai dari 2000 2.222 kali 9.999 adalah. Baik ya, biasanya kita mengerjakannya dengan cara memanjang. Ya, dengan cara memanjang. Tapi pada kesempatan kali ini adik-adik sekalian, saya ingin tunjukkan bahwasannya kalian itu ketika mengerjakan soal ya, kalian boleh pakai cara apa saja yang logis. Ya, cara apa saja yang logis. Cara pertama, tentu cara pertama bukan cara memanjang ya. Tapi dengan cara, perhatikan triknya, perhatikan caranya. Ketika 2.222 berapa tuh dikali berapa? 999 itu kan hampir sedikit berbeda, sedikit saja bedanya dari 10.000. Betul Bang? Betul. 9.999 itu 10.000 kurang 1. Maka nilainya kira-kira dekat-dekat dengan 2.222 kali 10.000. Mengalihkan dengan bilangan yang ada 0-0-nya itu gampang. Gimana gampangnya? Kan tinggal tambah 0-nya saja di belakang. 1, 2, 3, 4. Maka jawabannya mana? Mana di antara jawaban A, B, C, D, E yang dekat-dekat dengan 22.220.000? Ya 200.000. Mana coba? Mana? Yang dekat-dekat. D. Yang dekat itu A. Jawabannya A, begitu. Jawabannya dua ya. A. Masih bingung Ustaz. Oke, cara kedua Pak. Ya, Cara kedua. Nah, Oke. cara kedua ya. Cara kedua ada trik khusus ini, trik khusus. Mengalihkan dengan angka 99 begini ya. Misalnya 2222 kali 9999. Pertanyaan saya, ada berapa buah angka 9-nya? Ada 4. Maka kalau dikalikan dengan 4 buah angka 9, jawabannya angka 222-nya berapa buah nih 222-nya? 4. Ada 4. Dikurangi 1. Kurangi 1. Berapa jadinya?
Tiga. Maka 3. jawabannya 2, 2, 2. Angka pertamanya harus triple 2. 2, 2, 2, 2. Maka jawabannya nggak boleh B. Karena B-nya 2-nya cuma 2. Nggak boleh C. Apalagi D dan E. A juga jawabannya. Itu triknya. Oh iya. Berarti harus dikurang 1 ya? Kurangi 1. Nah sekarang biar lebih terbuka lagi, saya menjelaskan gimana cara ngitung sebenarnya supaya hasilnya sama, ya. Tapi ini khusus berlaku pada angka istimewa 9999 atau yang sejenis dengannya, ya. Nah, sekarang cara kedua ini ya, kalau 222-nya ada 4 dikali dengan 99-nya ada 4, rujukannya pada 99-nya. Maka jawabannya dua-duanya akan muncul 3 angka. Ustadz, Tuan? penjelasannya harus mengurangi jadi 3 itu jadi triple 3 dari mana, Ustadz? Perhatikan jumlah angka 4-nya, Dustur. Dustur lihat angka 4-nya, angka 9-nya. Angka 9-nya ada berapa buah, Dustur? 4. 1. Rujukannya di 9-nya, kurangi 1. Tinggal berapa? 3. Maka 2-nya akan muncul 3 kali. 2-nya akan muncul 3 kali. Rujukannya pada 9, jumlah 9 yang berurutannya. Sekarang contoh ya. Mau bertanya boleh? Boleh, silakan. Kalau misalnya angka 9-nya itu ada 5. Oke, sip, bagus. Sekarang saya tunjukkan caranya biar utuh ya. Saya hapus nih ya. Saya hapus. Baik, pertanyaannya bagus sekali. Nah, sekarang bagus sekali pertanyaannya ya. Sekarang cara utuhnya. Kalau tadi kan, perhatikan ya, intinya kan dapat jawabannya. Ketika adik-adik sudah tahu jawabannya A, sebenarnya sudah cukup ya. Ganti soal lain misalnya. Tapi nggak apa-apa, untuk belajar kita kupas ya. Untuk belajar kita kupas. Perhatikan caranya. Coba lihat baik-baik. 2222 kali 9999. Kuncinya di 9. Berapa digit ini? Berapa digit? 4. Berapa digit? 4. Maka seperti tadi ya, angka 2-nya kurangi 1 gunakannya. 222 kurangi 1. Kemudian pertanyaannya, kuncinya di 9, kuncinya di 9. 2 ini ditambah berapa lagi jadi 9? 1. 2 tambah berapa jadi 7? 7. Maka kita tulis 7-nya sebanyak kita menulis 2-nya. Kalau 2-nya ada 3, 7-nya ada 3 juga. Sekarang pertanyaan berikutnya. Coba ini angka 2 dan 9 coba dikali. 2 kali 9 berapa? 18. Taruh 1 sini taruh 1, taruh 8 di belakang. Sudah selesai. Itu kan jawaban A. Gimana, Ustadz? Sekali lagi. Lihat nih, baik. Ulang Ustaz. 5 kali 9 misalnya. Berapa buah 9-nya? 3. 3. Maka 5-nya dikurangi 1. 4. Maka 5-nya ada tinggal 2. 5 2. straight. Ya. 5 straight. 5 tambah berapa, Dek, supaya jadi 9? Tambah 4. 4. Maka tuliskan Empat. 4-nya juga 2 kali. Tulis 4-nya juga 2 kali. Terakhir berapa 5 kali 9? Kenapa 2 kali, Pak? Supaya sama seperti 5-nya. Supaya jumlahnya supaya 9. 5 tambah 4, 9. 5 tambah 4, 9 gitu. Terakhir. Ya. 5 kali 9 berapa? 45. Taruh 4-nya pertama di sini, taruh 5-nya di belakang. Itulah hasil kali dari 555 kali 999. Tadi ada abang yang tanya ya. Tadi ada yang tanya misalnya, bagaimana kalau 8 misalnya. 8 kali 9 yang ada 5. Itu kan? Berapa buah 9-nya? 5. 5 ya. Berapa buah 9-nya? 5. 5. Aslinya 8-nya ada berapa buah? Aslinya berapa 8? 6 ya. 6 tambah 5 berapa? 6. 6. 6 tambah 5. 11. 6 tambah 5, 11. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lihat caranya ya. Bukankah 9-nya ada 5? Ada 5 kan? Iya. Iya. Maka 8-nya dikurangi 1. 5 kurang 1 berapa?
4. Yang jadi rujukannya adalah jumlah 9-nya. Perhatikan, Dik. 9-nya. Maka ada 8 buah, ada 4 buah 8. 1, 4 kali. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Udah? Ya. Udah? Udah ya? Sekarang pasangannya. Sekarang pasangannya, coba lihat pasangannya. Ya. Pasangannya diambil dari belakang ya. 8 tambah berapa jadi 9? 1. Dari terakhir ya, dari yang satu terakhir, 2 terakhir ya, 1, 1, 1, satunya juga ada 4. Satunya juga ada 4, sebanyak 8-nya. Berikutnya, berapa 8 kali 9? Berapa 8 kali 9? 72. Taruh 72. Taruh 7 di sini. Ya. 2 di belakangnya. Taruh 7 di sini, 2 di belakangnya ya. Maka satu tempat yang tersisa isi angka 9. Silahkan dicoba. 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, hasilnya 8 4 kali, 7, 9, 1, 4 kali, 2. Belum? Belum? Apanya? Sudah paham belum? Sudah. Sudah paham? Ya, Pak. Kalau yang di atas sudah paham. Harusnya Yang ada. angka yang 88 99 yang banyak nih kurang paham. Ya. Nanti baik saya ulangi Kalau sekali. yang penjelasan yang di atas sudah paham. Baik saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi saya ulangi. Yul, Nah, dipanggil Bapak tuh. sekali lagi ya. Coba mohon perhatian ya. Misalnya terakhir nih ya. Logikanya dimainkan. Misalnya Pak ya. 33 ya. 33 ya. 333 kali 9 misalnya. 9-nya ada berapa kali? 2. Maka Ada 3-nya kurangi 1. 3-nya dikurangi 1. 3. Maka tulisnya, ini kan ada 5 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3 dikurangi 1 tinggal 1 ya. Untuk angka terakhirnya ini, untuk angka terakhir 1 di sebelahnya, 2 angka terakhir ini ya. 3 tambahkan berapa supaya jadi 9? 6. Tambah 6. Nah, diisi di sini isinya. 3. Tambah 6. Nah, isinya di sini. Sementara untuk sebelah-sebelahnya adalah hasil kalinya, Pak. 3 kali 9 berapa? 27. Taruh 2 di sebelah 3, taruh 7 di sebelah 6. Ya, taruh 7 sebelah 6. Maka tinggal tengahnya yang kosong. Disitulah kita lihat isi angka 9. Maka 3 kali 99 menjadi 32967. Ini hanya main-main matematika saja ini ya, mudah ya, mudah. Yang intinya saya mau sampaikan, sebenarnya trik paling mudah adalah memilih jawaban. Ya, trik yang termudah adalah memilih jawaban. Kok aneh? Tolong ketua. Udah ada gambar? Ya. Ustadz, mohon diulangi Ustadz. Atau gini Dustut, nanti kan ada videonya. Nggak ada mau duduk di sana kan? Ya, Kayaknya ada Ani butuh videonya. ruang. Nanti videonya boleh dipelajari ya. Kalau belum jelas lagi nanti bisa hubungi saya insya Allah ya. Boleh. Coba kita lihat soal berikutnya ya. Yang Annyeonghaseyo, tadi, Aicha. abang kakak sudah dewasa, sudah boleh kemudian menggunakan segala potensi yang Ketinggalan sendal ya. ya, semua potensi bisa digunakan. Nanti tisu kasih kakak. Kita bisa jawab soal itu lebih maksimal lagi. Ya, lebih maksimal lagi. Nah, misalnya ini. Bang Eri Sanova, baca soalnya Bang Eri. Masih Bang Eri masa lalu ketika di SMA? Masih Pak. Ya, baca Bang. X pangkat 3. X pangkat 3 Ya. tambah X pangkat 2 Ya. kurang 2X kurang 24. Jelas nggak ambil Ya, dibagi. Sama dengan X gayu luwes. dibagi Mm-mm. X pangkat 2 tambah 2X kurang 8. Inilah kelebihan soal pilihan berganda. Semuanya ya, perhatikan. Ini kelebihan soal pilihan berganda. Soal pilihan berganda itu hanya pilih. Hanya pilih. Coba lihat. Semuanya perhatian. Kenapa nggak lihat belakangnya saja misalnya? Lihat belakangnya aja.
Kementerian Agama. Kak udah Ya, lihat belakangnya. Ini belakangnya nih. Tolong dilihat belakang aja. nanti ya. Mungkin banyak mungkin. Angka berapa yang saya lingkarin? Kemarin lihat kayak perbankan syariah. Min 24 24 bagi Sama 8. min bagi 8. Min 8. Masih ingat min bagi min jadi apa? Plus. Berapa? Berapa, Kak? Berapa, Bang? 24 bagi 8? 3. 32. 24 bagi 8. Bagi 32. bukan ditambah. Dibagi 3 3 ya, 3 ya. Maka Ya, 3. ciri-ciri 3,3. jawabannya, perhatikan. Maka ciri-ciri Oh, 3. jawabannya di belakangnya plus 3. Maka jawaban D, ini salah ini, kok plus 2? Kau bukan pilihanku, begitu kan? Ini juga salah ini. Kok min 1? Ya, kok min 1? Itu salah juga. Ya, salah juga. Kok min 1? Nggak dengar. Maka jawabannya harus plus Semuanya 3. Bapak Didi. Harus plus 3. Sekarang sedikit lagi, lihat depannya. Lihat depannya. Bayu Luwut Ya, depannya. harus berkas manual juga. Apa maksudnya X pangkat 3? Coba ulang. Masih ingat nggak? X pangkat 3 itu maksudnya apa? X kali X kali X. X kali Ini X baca di kali X. perpustakaan Ada 3 buah ya. Nah, Bagi. peserta kayak Apa gitu. maksudnya X pangkat 2? X kali X. X kali X. Ada yang bisa dicoret? Ada yang bisa dicoret? Ada. Coret. Sana. Masih ada sisa? Coret. Masih. Ya, tinggal itu. Masih. Tinggal apa coba? Berarti A. Tinggal X kan? Jumlah Ya, bulan ya. ya. Mungkin jawabannya X kuadrat. Masa X kuadrat sudah selesai jawabannya A. Begitu aja. Ustaz, X3 ini kayak mana maksudnya? Ustaz? Dalam matematika ya, orang Coba Kak buka di kementerian berarti. kalau 6 pangkat 4 itu maksudnya 6 kali 6 kali 6 kali 6. Daripada ditulis panjang-panjang disingkat jadi 6 pangkat 4 gitu. 6 pangkat 4. Maka kalau X pangkat 3 itu maksudnya apa? Maksudnya X kali X kali X. X kali X kali X dibagi X kali X. Ya, X kali X. Maka ada 2 buah X yang bisa dicoret. Maka ada 2 buah X yang bisa dicoret. Satu, coret, coret, coret. Oh, tinggal ini. Maka itulah caranya milih jawaban. Maka jawabannya harus dengan X, bukan dengan X kuadrat. Paham? Oh, apa nggak ada cara yang lebih keren? Pakai pemfaktoran ada. Cuma tadi ya, cara pemfaktoran itu tidak menarik. Ya, bagi sebagian. Apa ada cara lain? Ada, banyak ya. Saya bisa sampaikan ke adik-adik sekalian ya, ada 500 cara lebih mengerjakan soal nomor 6 ini. Cuma pertanyaannya mana yang lebih simpel itu yang dipakai. Ya, yang mana yang paling mudah itu yang digunakan. Logis? Baik, saya udah mengerti. Logis? Logis. Baik, lagi ya, Logis. lagi ya. Orang dewasa bisa berpikir yang sistematis ya. Sudah banyak pengalamannya yang bisa kemudian dimanfaatkan. Ya, bisa. Pakai logika, Ustaz. Pakai logika, betul. Nah, ini lagi pakai logika. Abang tadi baca yang tadi baca soalnya, Bang. Kali ini baca soalnya. Silakan. Jika 3P tambah 4. Baca, Ustaz. Iya, baca. Jika 3P. Baca soal, Ustaz. Baca. Jika 3P tambah jika 3P tambah 4Q sama dengan 46. Ya. Bagi P tambah 2Q sama dengan 24. Ya. Maka P tambah Q adalah. Sekarang secara logika, perhatikan. Secara logika ya, saya maunya berkembang ya idenya. Jangan takut lagi dengan soal-soal beginian ya. Soalnya ini pasti rekayasa ya. Pasti ada apa-apanya di soal. Sekarang perhatikan semuanya baik-baik. Coba lihat baik-baik ini. Secara alamiah, P tambah Q dengan P tambah 2Q, siapa besar? Besar siapa? Coba. P tambah Q dengan P tambah 2Q, gede siapa? P tambah 2Q. P tambah 2Q sama dengan 24. Kenapa? Karena Q-nya ada 2 kan? Betul makanya. Iya. Maka dipastikan
maka dipastikan P tambah Q itu pasti lebih kecil daripada angka berapa? 24. Nggak boleh 24. jawabannya D. 24. Nggak boleh jawabannya D. Apa D saja nggak boleh? Ada juga tidak boleh. Ini juga nggak boleh. Tinggal apa jawabannya? Coba tinggal apa? A Dan A sama B. Bagus. Lagi. Lihat lagi. Lihat logika lagi ya. Logikanya lagi lihat. 3P tambah 3Q. Perhatikan. 3P tambah 3Q. Kalau dibandingkan dengan 3P tambah 4Q, besar siapa? Besar 3P tambah 4. Besar 4Q ya? Besar 3P tambah Bukankah nilai ini adalah 46 sebagaimana yang disoal? Iya, 46. Dalam matematika, 3P tambah 3Q boleh diubah menjadi 3 kali P tambah Q. Masih ingat? Iya. Masih ingat? Kalau Iya. kira-kira, adik-adik sekalian, kira-kira ya, kalau nilai ini 22, kalau 22, lihat jawaban A 22 ya, berapa 3 kali 22? 66. Apakah 66 itu lebih kecil daripada 46? Kan. Lebih besar. Berarti salah. Salah ini. Inilah jawabannya. Kan seperti itu boleh. Kan seperti itu boleh. Iya. Betul apa enggak? Iya, betul, Pak. Betul? Betul? Terus. Boleh jawab dengan logika. Tidak semua orang, perhatikan baik-baik ya, enggak semua orang bisa berpikir ala matematika. Dan perlu saya sampaikan soal ini memang bukan soal matematika. Soal kita ini namanya soal logika, bukan soal matematika. Nah, misalnya coba lihat ini ya. Enggak semua orang kemudian bisa mengambil sisi matematikanya. Ya, enggak semuanya kemudian ya. Dan kalaupun pakai matematikanya, itu pasti rekayasanya nampak. Coba lihat nih. Perhatikan. Nggak perlu pakai cara sekolahan ya. Kalau pakai cara sekolahan, ada eliminasi, ada substitusi ya. Pasti ya, kemungkinan besar ya, ada tipu-tipu di soal ini ya. Judulnya rekayasa. Coba dikurangi. 3P kurang P, berapa? 3P kurang P. 2P. 2P. Coba dikurangi 4Q kurang 2Q berapa? 2Q. Coba dikurangi 46 kurang 24 berapa? 22. 22. Tapi bukan 2P tambah 2Q yang ditanya. Yang ditanya adalah P tambah Q. Bagaimana caranya ya? Bagi 2. 2P bagi 2.